Oke, di sini aku akan membahas mengenai hakikat bimbingan dan konseling di pendidikan anak usia dini. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang pertama, di sini aku mau ngejelasin latar belakangnya terlebih dahulu, di mana bimbingan dan konseling itu merupakan salah satu layanan yang memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Nah, di mana dalam pelaksanaannya ini, bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu individu atau membantu seseorang dalam mengenali potensi dirinya, mengatasi permasalahan, serta mencapai perkembangan sesuai dengan tahap kehidupannya. Nah, selanjutnya, dalam rumusan masalah ini, apa aja sih yang ingin aku bahas? Yang pertama, bagaimana sih hakikat dan konsep dasar bimbingan konseling anak usia dini? Yang kedua, bagaimana fungsi dan tujuan bimbingan dan konseling di pendidikan anak usia dini? Dan yang terakhir, bagaimana sih ruang lingkup bimbingan dan konseling pada anak usia dini? Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama, yaitu hakikat dan konsep dasar bimbingan dan konseling. Yang pertama ada pengertian bimbingan dan konseling. Nah, bimbingan ini adalah sebuah proses bantuan dalam perkembangan untuk membantu anak dalam mengenal dirinya sendiri. Kemudian konseling adalah proses tatap muka untuk membantu anak dalam mengatasi masalah yang dihadapinya. Nah, di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa bimbingan dan konseling itu adalah sebuah proses bantuan yang dilakukan secara tatap muka untuk membantu anak dalam mengenali dirinya dan mengatasi permasalahan yang dihadapi atau dialami. Oke, selanjutnya ada tujuan umum bimbingan dan konseling pada anak usia dini. Nah, yang pertama yaitu untuk membantu anak mengenali dirinya seperti yang sudah aku jelaskan tadi. Kemudian yang kedua untuk meningkatkan kemampuan kognitif, sosial, dan emosional. Dan yang terakhir untuk membangun kemandirian anak sejak dini. Oke, selanjutnya ada prinsip bimbingan dan konseling pada anak usia dini. Nah, jadi prinsip yang pertama itu bersifat menyeluruh. Nah, artinya bukan berfokus pada satu saja, melainkan seluruhnya. Nah, ini mencakup baik itu dari segi fisik, kemudian intelektualnya, sosial emosional, dan juga spiritualnya. Kemudian diberikan kepada semua anak. Nah, jadi bukan berfokus pada anak yang mempunyai masalah saja, tapi semua anak itu juga berhak gitu untuk mendapatkan bimbingan. Kemudian yang terakhir berkelanjutan dan berorientasi pada perkembangan anak. Nah, ini pendekatannya harus sesuai gitu ya dengan tahap perkembangan anak. Oke, materi yang kedua yaitu fungsi dan tujuan bimbingan konseling di pendidikan anak usia dini. Nah, yang pertama ada mengenal karakter dan kebutuhan anak. Kemudian fungsi yang kedua untuk mencegah munculnya masalah perilaku anak. Yang ketiga menangani hambatan anak. Dan yang terakhir menjaga dan mengembangkan potensi yang dimiliki anak. Oke, selanjutnya tujuan. Nah, jadi tujuan bimbingan konseling di pendidikan anak usia dini itu yang pertama yaitu untuk mengoptimalkan perkembangan potensi anak. Nah, jadi kita membantu dalam mengoptimalkan gitu ya potensi yang dimiliki oleh anak. Kemudian yang kedua, untuk membantu anak dalam mengatasi kesulitan belajar dan berinteraksi sosial. Nah, jadi di sini kita membantu anak bagaimana caranya belajar dengan nyaman, dengan menyenangkan gitu. Kemudian yang terakhir, untuk menyiapkan anak masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya. Nah, itu untuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi gitu ya. Kemudian materi yang ketiga yaitu ruang lingkup layanan bimbingan dan konseling pada anak usia dini. Nah, jadi
layanan ini fokus pada 3 layanan utama, yaitu bimbingan pribadi sosial. Seperti yang aku jelaskan sebelumnya juga sama, yaitu membimbing anak dalam bagaimana caranya berinteraksi, baik itu dengan teman, ataupun masyarakat, guru, dan sebagainya. Kemudian ada bimbingan belajar. Nah, bagaimana cara anak ini supaya belajar dengan mudah, dengan nyaman, dengan menyenangkan gitu. Kemudian yang ketiga ada bimbingan karir. Nah, bimbingan karir ini di mana kita itu mengenalkan kepada anak sebuah berbagai profesi. Bisa contohnya bisa dari permainan. Nah, kita bisa mengenalkan pada anak lewat permainan bermain peran. Nah, contohnya misal seperti bermain dokter-dokteran. Nah, itu secara langsung dapat mengenalkan anak pada profesi atau karir tersebut. Oke, kira-kira teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa meninggalkan pesan di bawah kolom komentar ini ya. Jadi kesimpulan pembahasan ini yaitu bimbingan dan konseling di PAUD ini merupakan proses penting untuk membantu anak dalam mengenal dirinya, mengatasi permasalahan yang dialami, dan perkembangan yang sesuai dengan tahapan perkembangannya. Seperti yang sudah aku jelaskan tadi. Nah, dengan pendekatan yang tepat, bimbingan konseling ini menjadi sarana atau wadah dalam pencegahan, pengembangan, serta penguatan karakter anak sejak mereka usia dini. Oke. Nah, materi yang aku susun ini berdasarkan beberapa daftar referensi yang aku ambil dari baik itu dari buku maupun jurnal-jurnal ahli bimbingan dan konseling pada anak usia dini ya, teman-teman. Oke, sekian presentasi dari aku. Terima kasih dan semoga dapat dipahami ya oleh teman-teman semuanya. Aku juga pribadi memohon maaf jika terdapat banyak sekali kesalahan dan juga kekurangan. Aku akhiri, sampai jumpa teman-teman.